Alat-alat laboratorium merupakan alat yang kita butuhkan dalam proses penelitian ataupun proses praktikum. Banyak sekali alat-alat praktikum yang harus kita kenal dan kita ketahui agar dalam proses penelitian dan praktikum berjalan lancar tanpa ada masalah. Pengenalan alat ini juga akan menambah wawasan dan pengetahuan apa fungsi alat tersebut. Ada banyak sekali alat-alat yang digunakan dan mempunyai fungsi masing-masing di dalam bidang keilmuan ataupun proses penelitian. Tentu alat-alat ini sangat dibutuhkan sekali. Oleh karena itu diperlukannya pengenalan alat-alat laboratorium agar penggunaan alat tersebut dapat dipergunakan dengan fungsi dan prosedur yang baik dan benar, sehingga kesalahan yang terjadi dapat diminimalisir sedikit mungkin. Beberapa macam alat sederhana pada laboratorium yang sering digunakan untuk kegiatan praktikum adalah sebagai berikut. Mikroskop monokuler adalah mikroskop cahaya yang hanya dilengkapi dengan satu jenis lensa okuler. Adapun fungsi dari mikroskop monokuler adalah untuk mengamati secara lebih terperinci struktur di dalam sel atau objek yang sederhana. Mikroskop monokuler lebih sering digunakan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Selain mikroskop monokuler, ada juga mikroskop stereo binokuler. Dengan perbedaan namanya, ada dua lensa pembesar yang dipakai di dalam mikroskop binokuler. Pemakaian dua lensa pembesar membuat mikroskop jenis ini bisa melihat objek mikroskopis yang lebih kecil, seperti bakteri, virus, dan yang lainnya. Untuk penggunaannya, mikroskop binokuler biasa digunakan untuk keperluan media dan penelitian lainnya. Kemudian yang ketiga adalah cawan Petri. Cawan Petri atau telapa Petri adalah sebuah wadah yang bentuknya bundar dan terbuat dari plastik atau kaca yang digunakan untuk membiarkan sel dengan menyediakan ruang penyimpanan dan mencegahnya terkontaminasi. Selain itu, cawan Petri ini memiliki fungsi sebagai tempat perkembangbiakan mikroba atau tempat menimbang bahan atau sampel. Yang keempat adalah corong kaca. Corong kaca ini terbuat dari gelas. Gunanya untuk membantu pada waktu memasukkan cairan ke dalam suatu tempat yang sempit, seperti botol, labu ukur, baret, dan lain-lain. Yang kelima ada pipet ukur. Pipet ukur digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Pada pipet ini juga terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Ukuran volume terbesar pipet ukur sendiri adalah 50 ml. Selanjutnya yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik. Bentuknya kira-kira sebesar jari tangan manusia. Tabung reaksi tersedia dalam berbagai macam ukuran, namun pada umumnya memiliki ukuran berdiameter 10-20 dengan panjang 50-200 ml. Fungsi tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Yang ketujuh ada sikat tabung reaksi. Merupakan alat yang berfungsi untuk membersihkan tabung reaksi, gelas ukur, labu ukur, dan lain-lain setelah digunakan. Sikat tabung reaksi terdiri dari bulu nilon, sintesis atau bulu binatang dengan berbagai diameter yang dilapisi dengan pegangan kawat yang agak kokoh dengan ujung melingkar untuk menggantung. Selanjutnya yang kedelapan adalah penjepit tabung reaksi. Merupakan alat untuk menjepit tabung reaksi pada saat dipanaskan dan memindahkan tabung yang telah dipanaskan ataupun pada saat proses pemanasan. Alat ini memiliki bentuk persegi dan dipoles dengan nikel. Kemudian ada Erlenmeyer, merupakan alat untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya Erlenmeyer terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi mulai dari 50 sampai 500 ml. Yang ke-10 ada gelas beaker atau gelas kimia, terbuat dari kaca dengan berbagai ukuran. Fungsi gelas kimia atau gelas beaker yaitu sebagai tempat mereaksikan bahan, tempat menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta ataupun tepung, tempat melarutkan bahan, dan tempat memanaskan bahan. Selanjutnya yaitu ada lumpang dan alu.
merupakan alat laboratorium yang terbuat dari porselen atau porcelain ware. Lumpang dan alu digunakan untuk menggerus dan menghaluskan zat kimia berbentuk padat. Kemudian ada gelas ukur, merupakan alat laboratorium yang umum digunakan untuk mengukur volume cairan. Alat ini memiliki bentuk silinder dan setiap garis penanda pada gelas ukur mewakili jumlah cairan yang telah terukur. Peralatan laboratorium yang selanjutnya adalah stopwatch, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran durasi waktu yang diperlukan maupun yang sudah berlalu. Alat pengukur ini mempunyai keefektifan dalam menghitung waktu dibandingkan dengan jam biasa. Yang ke-14 ada klim universal atau klim serbaguna, merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk mengklim suatu alat agar lebih kuat. Perangkat ini terbuat dari bahan logam besi yang dipasang pada penjepit klem. Selanjutnya ada klim basit, merupakan alat bantu untuk menempatkan atau memegang alat-alat laboratorium seperti kolam kromatografi, labu ukur, alat destilasi, dan lain-lain. Alat peraga ini atau klem basit ini merupakan salah satu alat yang diperlukan pada setiap percobaan kimia. Berikutnya ada pembakar spiritus, merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk membakar zat atau memanaskan larutan. Sesuai namanya, bahan bakar dari alat ini menggunakan spiritus yang disalurkan menggunakan sumbu. Sumbu ini akan menyerap spiritus dan dikeluarkan ke bagian atas dari alat ini. Yang ke-17 ada kasa. Fungsi kawat kasa adalah untuk menahan beaker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas spiritus. Kawat kasa juga ditopang oleh alat kaki 3 pada bagian bawahnya untuk membuat proses pemanasan berjalan maksimal. Akuarium merupakan sebuah vivarium, biasanya ditempatkan di sebuah tempat dengan sisi yang transparan, terbuat dari gelas dan plastik berkekuatan tinggi. Di dalamnya terdapat satwa dan beberapa tumbuhan air, biasanya ikan, namun dapat juga ditemukan invertebrata seperti amfibi, mamalia laut, dan reptil. Kemudian ditampung dan digunakan untuk tampilan publik. Kemudian ada neraca. Neraca jenis ini adalah neraca 4 lengan, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Alat ukur ini memiliki ketelitian 0,01 gram. Neraca ini mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi dibandingkan jenis neraca yang lain, sehingga harganya lebih mahal. Neraca ini pada umumnya dipakai untuk kebutuhan di laboratorium dan farmasi. Selanjutnya ada termometer. Termometer biasa dikenal sebagai alat untuk mengukur suhu atau temperatur serta perubahan suhu. Prinsip kerjanya bermacam-macam tergantung pada jenis termometer. Alat laboratorium yang ke-21 adalah fotometer. Fotometer merupakan peralatan dasar laboratorium klinik untuk mengukur intensitas atau kekuatan cahaya suatu larutan. Sebagian besar laboratorium klinik menggunakan alat ini karena alat ini dapat menentukan kadar suatu bahan di dalam cairan tubuh seperti serum atau plasma. Kemudian ada termometer suhu tanah, merupakan alat yang difungsikan sebagai alat untuk mengukur suhu tanah di kawasan tertentu. Termometer tanah bisa juga digunakan untuk keperluan industri atau suhu di tempat-tempat ekstrim seperti danau, kawah, puncak gunung, mengukur kawasan gunung berapi, dan lain sebagainya. Kaki 3. Kaki 3 adalah salah satu dari instrumen peralatan laboratorium non-gelas yang digunakan sebagai penyangga alat dalam proses pemanasan. Cara kerja alat ini adalah dengan meletakkan alat pembakar di bawah kaki 3 seperti pembakar Bunsen dan meletakkan peralatan gelas di atasnya. Tetapi di antara kedua alat tersebut harus dipasang kawat kasa di atas kaki 3. Berikutnya ada perangkat bedah hewan, terdiri dari alat-alat untuk membedah hewan percobaan, di antaranya gunting bedah, pinset bedah, jarum, benang, dan alat bedah hewan lainnya. Dikemas dalam kemasan berbentuk dompet
sehingga lebih mudah dipakai dan dapat disimpan dengan rapi setelah pemakaian. Yang ke-25 ada respirometer. Respirometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur rata-rata pernapasan organisme dengan mengukur rata-rata pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Hal ini memungkinkan penyelidikan bagaimana faktor-faktor seperti umur atau pengaruh cahaya mempengaruhi rata-rata pernapasan. Hygrometer. Hygrometer adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk menentukan kelembapan atmosfer, yang mana dapat menunjukkan kelembapan yang relatif. Maksud relatif ini adalah proporsi kelembapan udara, kelembapan mutlak, atau dari keduanya. Kemudian ada kuadrat, merupakan alat yang digunakan untuk menyelidiki susunan atau kepadatan populasi dalam suatu komunitas dalam suatu ekosistem tertentu, misalnya di halaman sekolah, kebun, padang rumput, dan sebagainya. Dapat juga digunakan di suatu lapangan untuk mengamati suksesi atau perkembangan suatu populasi. Kegunaan utamanya adalah untuk mengambil cuplikan area dengan luas tertentu dari suatu ekosistem. Selanjutnya ada perangkat batang statif. Alat ini digunakan untuk menegakkan beberapa peralatan laboratorium lainnya seperti baret, corong pisah, serta peralatan laboratorium berjenis gelas lainnya. Kemudian ada gelas arloji atau kaca arloji, merupakan salah satu dari instrumen peralatan gelas laboratorium yang digunakan sebagai tempat menimbang bahan kimia berupa pasta, padatan, atau bubuk. Alat ini terbuat dari kaca atau gelas. Yang ke-30 adalah sumbat karet lubang 1. Sumbat berbahan karet ini gunanya untuk menutupi tabung atau gelas Erlenmeyer dan memiliki satu lubang sebagai saluran pengeluaran atau pemasukan larutan atau uap. Berikutnya yaitu sumbat karet 2 lubang. Sumbat karet 2 lubang ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan sumbat karet lubang 1, yaitu digunakan sebagai sumbat tabung reaksi, Erlenmeyer, labu destilasi, dan lain-lain, dan sangat fleksibel dan lentur sehingga mudah dimasukkan atau dikeluarkan. Selanjutnya yaitu kotak preparat. Kotak preparat merupakan alat laboratorium untuk menyimpan objek gelas atau kaca objek. Alat ini biasanya digunakan setelah objek gelas digunakan untuk meletakkan benda yang akan diperiksa pada mikroskop. Kotak preparat memiliki 50 hole untuk meletakkan objek gelas dengan rapi. Kotak preparat juga dilengkapi dengan 50 list untuk menulis data. Kemudian ada gelas benda. Gelas benda terbuat dari bahan kaca jernih dan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 76,2 mm, 25,4 mm, dan 1 mm. Gelas benda ini digunakan sebagai tempat untuk menaruh sampel yang akan diamati menggunakan mikroskop. Kemudian ada penutup gelas atau deglas dari duran terbuat dari borosilikat murni. Bahan ini memiliki ketahanan mekanis dan kimia yang baik, sekaligus tipis dan transparan. Alat ini berfungsi untuk menutup sampel pada saat proses pengamatan mikroskop atau suatu reaksi di wadah kimia tanpa mengganggu fokus pengamatan, dan digunakan untuk menutup kamar hitung pada saat perhitungan jumlah sel. Alat laboratorium yang terakhir adalah perangkat pemeliharaan mikroskop. Merupakan peralatan untuk membersihkan mikroskop dan juga untuk kegiatan perawatan mikroskop.